Selanjutnya, bab 831, Riak di Yanji. Pada tahun 199, Luo Feng berada di benua utama Yanji. Di dalam pinggiran benua, ada pegunungan megah setinggi lebih dari 1 juta kilometer. Seorang pemuda berarmor dan bersayap perak sedang berbaring santai di atas batu, dan di sampingnya ada pedang bayangan darah. Ia bergumam, "Semoga Kaisar Malam punya berita baik untukku. Semoga tidak membuang waktuku." Swing, sebuah siluet muncul di sampingnya. Ia datang. Pemuda itu bangkit. "Yang, kamu santai sekali." Kaisar Malam mengejek. Ia berarmor merah tua dan ia memiliki sayap dengan mata emas. Sesekali, mata Luo Feng seperti kilat memancarkan energi yang menakutkan. Sebagai prajurit hitam dengan campuran tebal garis keturunan dewa binatang, ia mempertahankan transformasi dewa binatangnya sepanjang waktu. Ditambah dengan tekanan yang diberikan sayap Shawu, bagaimana mungkin itu tidak menakutkan? "Bicara, kenapa kamu datang kepadaku? Dan kenapa kita tidak bisa berbicara di alam semesta virtual, tetapi harus datang ke sini secara pribadi?" Luo Feng menatapnya. "Berita apa?" Kaisar Malam tekankan. "Berita besar, tapi berita baik." "Berita apa?" Luo Feng penasaran. Seiring waktu, ia telah mendapatkan banyak teman kaisar. Beberapa di antaranya berada di benua utama bersamanya. Hal utama adalah bahwa tubuh buminya menggunakan nama Yang untuk berinteraksi. Tentu binatang bertanduk emas memiliki beberapa teman juga, seperti Kaisar Fantasi Bintang. Namun binatang itu berteman sebagian besar dengan ras langka lainnya, dan ia hanya memiliki total 3 teman. Tubuh bumi memiliki banyak teman, salah satunya yang paling dekat dengannya adalah Kaisar Malam ini. Kaisar Malam adalah salah satu ras manusia, seorang kaisar puncak dengan kemampuan teleportasi. Ia tak kenal takut dan brutal, tidak mudah mengakui orang lain, namun saat ia melakukannya, ia lugas dan mudah dengan mereka. Luo Feng telah beradu tanding dengannya beberapa kali. Setelah ia diakui, mereka berdua menjadi teman sejati. Dalam kata-kata Kaisar Malam, "Kecepatan sesaatmu terlalu cepat. Meskipun saya mampu teleportasi, saat saya melakukannya, kamu sudah menghindar. Kecuali seseorang mahir dalam serangan jiwa, sangat sulit untuk melukaimu. Kita akan bicara di dalam gua Anda." Kaisar Malam sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Luo Feng tersenyum, ia bisa merasakan suasana saat ia membawa Kaisar Malam ke dalam gua. Di dalam, mereka berdua duduk. "Yang, Anda seharusnya tahu beberapa legenda benua Yanji, kan?" Kaisar Malam berkata. "Mari kita berkomunikasi secara mental untuk berjaga-jaga jika ada prajurit dengan pemindai yang lebih canggih dari kita." Tentu saja di benua utama itu jarang. Bagaimanapun kita harus berhati-hati. "Legenda benua Yanji," Luo Feng tertengagung. "Anda berbicara tentang menara pengorbanan?" Kaisar Malam mengangguk. "Medan pertempuran ke-7 memiliki banyak tempat misterius, seperti benua utama Yanji dan menara bintang serta wilayah pertempuran lainnya. Mereka semua memiliki legenda mereka. Seperti benua utama biasanya memiliki banyak patung pengorbanan di sekitarnya. Bahkan selama triliunan tahun, mereka belum sepenuhnya hancur. Dan penggunaan energi mereka mengejutkan, membuat banyak prajurit merenungkan tentang penduduk asli benua. Saya pernah mendengar beberapa. Dulu ketika medan pertempuran ke-7 pertama kali dibuka, saya dengar bahwa 4 ras puncak menyapu area itu untuk menempa wilayah pertempuran. Penduduk asli benua utama secara alami diusir dan tidak mampu melawan 4 ras puncak. Karena mendadak, hanya sebagian dari mereka yang berhasil melarikan diri dan banyak lainnya dibantai. Benua utama Yanji paling dikenal karena menara pengorbanannya. Dan setiap satu dari mereka adalah basis bertahan hidup yang besar. Penduduk asli memiliki banyak harta yang disimpan di dalamnya sebelum membawanya serta melarikan diri. Namun karena terburu-buru, banyak yang tidak berhasil melarikan diri. Beberapa diambil oleh 4 ras puncak, sementara beberapa ditinggalkan tersembunyi di beberapa bagian benua. Saya dengar mereka misterius dalam konstruksinya, bahkan energi dewa seorang kesatria tidak dapat mendeteksinya.
Pemindai kita sama sekali tidak dapat mendeteksinya. Luo Feng berkata, 10 menara telah ditemukan sejauh ini. Apakah Anda telah menemukan sebuah menara? Luo Feng tersenyum padanya. Ekspresi Kaisar Malam serius, mengangguk. Sialan. Luo Feng tiba-tiba berdiri, menatap Kaisar Malam. Apakah Anda berbohong kepada saya? Apakah saya benar-benar seberuntung itu? Saya tidak berbohong, Kaisar Malam menekankan. Apa yang terjadi? Luo Feng menatapnya, mengerutkan kening. Kita jelas teman baik, namun menara pengorbanan, mereka adalah basis bertahan hidup dari ketika penduduk asli melarikan diri dan menyimpang sejumlah besar harta karun. Itu adalah jumlah seluruh ras. Meskipun setiap menara hanya memiliki sebagian kecil, itu masih jumlah yang sangat besar bagi kita para kaisar. Sejumlah harta karun seperti itu tidak perlu bagi Anda untuk berbagi. Setiap tempat memiliki ceritanya sendiri, seperti kembali di Bintang Hancur, benua utama Yanji, atau Menara Bintang. Mereka semua memiliki ceritanya sendiri. Menara pengorbanan benua Yanji terkenal, dan beberapa wilayah pertempuran teratas di medan pertempuran ke-7, seperti Menara Bintang memiliki harta yang bahkan lebih berharga, yang akan membuat para kaisar gila. Tentu saja hanya satu yang muncul sesekali. Namun meskipun demikian, probabilitasnya masih jauh lebih tinggi daripada menemukan menara pengorbanan. Anda benar. Bahkan sebagai teman, tidak perlu berbagi. Kaisar Malam tersenyum. Alasan saya mengundang Anda adalah karena kemampuan terbang dan menghindar Anda. Di saat kritis dengan penguncian ruang, kita bisa mengandalkannya untuk melarikan diri. Setelah beradu tanding berkali-kali, kemampuan terbang Anda benar-benar mengesankan. Haha, Luo Feng tersenyum. Saya akan memberitahu Anda secara detail, Kaisar Malam menekankan. Saya bertarung dengan kaisar ras lain yang telah bersembunyi di dalam gua yang dalam. Meskipun dia lebih lemah dari saya, dia masih seorang kaisar tinggi. Pertarungan itu, kami memberikan segalanya dan tanah runtuh dan ruang tertoyak. Dia sudah terluka parah dan melarikan diri, lalu kami tanpa sengaja menemukan menara itu. Itu sangat misterius, bahkan para kesatria tidak dapat menembusnya atau mendeteksinya. Itu adalah basis bertahan hidup dari penduduk asli benua utama. Tentu saja kami berdua tidak dapat secara paksa menyimpannya di cincin dunia kami. Namun di pintu masuk terletak tubuh salah satu dari penduduk asli itu. Kami berdua menemukan jimat untuk memasuki menara. Kami segera bertarung untuk mendapatkannya. Hal utama adalah dia memiliki keuntungan karena dia sampai di sana lebih dulu. Meskipun saya lebih kuat, saya hanya mendapatkan setengahnya. Ada total 6 bagian dari jimat itu. Saya mendapatkan 3, dan dia mendapatkan 3. Menurut item yang kami temukan di tubuh itu, ada instruksi yang mengatakan seseorang bisa memasuki menara dengan jimat itu. Namun, 6 bagian harus digunakan dari 6 sisi yang berbeda secara bersamaan untuk mendapatkan harta di dalamnya. Kaisar Malam menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena kami berdua mendapatkan sebagian dari jimat, kami bisa memasuki menara. Namun, kami hanya bisa bergerak di area tempat tinggal dan lain-lain. Area harta di dalamnya memiliki segala macam perangkat keamanan. Karena itu, kita membutuhkan 6 dari kita untuk masuk secara bersamaan. Dan untuk mengaktifkan pintu itu, Kaisar Malam, 6 bentuk kehidupan ini mungkin perlu menjadi penduduk asli. Luo Feng mengerutkan kening. Menara itu mungkin telah menetapkan bahwa hanya penduduk asli yang bisa masuk. Dan itu tidak akan membiarkan kita ras lain mengambil harta itu. Bahkan dengan 6 jimat, kita mungkin tidak bisa mendapatkannya. Saya pasti mengerti itu, kata Kaisar Malam. Namun, bukankah prajurit lain memperoleh harta dari menara lain sebelumnya? Bagaimanapun, harta yang ditinggalkan oleh penduduk asli ada di dalamnya. Meskipun ini hanya satu menara, itu seharusnya setara dengan setidaknya kekayaan seorang kesatria. Dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung, pertahanannya mungkin sudah menua dan melemah, kata Kaisar Malam. Mengambil resiko untuk mendapatkan harta seperti itu, saya pasti akan melakukannya. Yang, maukah Anda pergi? Bahaya datang dengan resiko, Luo Feng tersenyum. Tentu saja. Luo Feng cukup yakin dengan kemampuan bertahan hidupnya. Melihat sejarah, ada orang lain yang telah mendapatkan harta dari menara pengorbanan sebelumnya. Mengapa ia tidak bisa melakukannya juga? Ayo pergi, ikuti saya untuk mencari Kaisar Harimau Penusuk. Harimau Penusuk? Luo Feng bertanya dengan penasaran. Ayo pergi. Huing! Kaisar Malam memegang Luo Feng dan berteleportasi. Di sisi lain benua, Kaisar Harimau Penusuk dan timnya ditempatkan di sekitar gua di sebuah gunung. Itu normal untuk melihat seseorang tinggal di gua atau di bawah tanah.
Di dalam sebuah istana, Luo Feng, Kaisar Malam, dan Kaisar Harimau Penusuk berdiri di sana. Meskipun harimau penusuk bukan manusia, ia berasal dari kubu manusia. Karena itu, ia secara alami memiliki hubungan baik dengan kedua lainnya. Yang, Kaisar Malam, kenapa kalian datang ke sini? Ia bertanya. Dan kita harus berkomunikasi secara mental bahkan tanpa ada bawahan di sekitar. Sepertinya ini sesuatu yang besar. Memang hal besar. Kaisar Malam mulai mengulangi cerita itu lagi dan memberitahunya tentang menara pengorbanan. Saya ikut. Ia menampar meja. Bagaimana saya tidak bisa pergi untuk kesempatan seperti itu? Bahkan setelah menjelajahi banyak wilayah rahasia di tengah hidup atau mati, kita mungkin tidak mendapatkan harta seperti itu. Bagus. Kaisar Malam sangat bersemangat. Saya mahir dalam teleportasi. Harimau penusuk Anda mahir dalam penguncian ruang dan serangan, dan yang mahir dalam terbang. Dengan kami bertiga digabungkan, dan kita semua memiliki bentuk kehidupan tanaman, kita pasti bisa mendapatkan harta itu. Kita akan menetapkan pembagian harta 2:1:1. Bagaimana? Kaisar Malam menatap keduanya. Kita semua akan bekerja sama untuk mendapatkan harta. Saya akan memiliki bagian 2 sementara kalian berdua mendapatkan 1. Harimau penusuk bertukar pandangan dengan Luo Feng. Setelah itu, mereka berdua mengangguk kepada Kaisar Malam. Bagus. Kaisar Malam pun tersenyum. Ia jelas bahwa keduanya bukan orang biasa. Harimau penusuk memiliki kekuatan setara dengannya. Adapun Yang, kemampuan terbangnya absolut, dan mereka semua memiliki kartu as mereka sendiri juga, terutama Yang. Setiap kali ia melihat terbang, ia akan terkejut. Gerakan ini adalah sesuatu yang ia ciptakan sendiri, dan itu menunjukkan bakatnya yang luar biasa tentang bagaimana ia harus dipelihara secara besar-besaran oleh ras. Jika sesuatu yang diajarkan oleh gurunya, itu berarti latar belakangnya juga menakutkan. Selanjutnya, Bab 832, Menara Pengorbanan. Ini adalah jimat. Kaisar Malam membalikan tangannya dan menghasilkan 2 batu seperti kristal segitiga dengan ukiran kompleks di atasnya. Ini agak mirip dengan batu giok di bumi. Setelah Anda mengirimkan jejak roh Anda akan menjadi masternya, kata Kaisar Malam. Hanya dengan ini Anda bisa memasuki menara, setidaknya Anda bahkan tidak bisa masuk. Ukiran ini diresapi dengan hukum ruang dan hukum air. Wow, sungguh misterius. Kaisar Harimau Penusuk tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata saat ia menerima jimat itu dan memeriksanya. Luo Feng mengirimkan seutas energi roh, dan segera menempatkan jejak rohnya itu menyatu langsung ke kulitnya. Jejak roh adalah jejak jiwa, tanda kehidupan. Harimau penusuk juga menyimpannya. Baiklah, ayo pergi, kata Kaisar Malam. Shoo! Ketiga prajurit itu dari kubu manusia langsung menghilang dari gua dan muncul jauh di bawah tanah lebih dari 1 triliun kilometer jauhnya. Jauh di bawah tanah, Luo Feng bisa merasakan ruang bergeser, dan dalam sekejap mata, ia muncul di dalam gua gelap di bawah tanah. Ini adalah... Luo Feng melihat benda besar yang menancap di tanah di depan mereka. Karena lumpur telah menutupi sebagian darinya, ia hanya bisa melihat beberapa ratus meter di depan. Bangunan besar itu memiliki pintu masuk bundar yang tertutup sepenuhnya. Bahkan setelah triliunan tahun, ia masih utuh tanpa kerusakan. Babata, pindai itu, kata Luo Feng. Saya tidak bisa mendeteksinya dan hanya mengambil lumpur dan batu di area 20 km. Ah, bahkan pemindai mini tidak bisa mendeteksinya. Luo Feng terkejut. Ia sudah lama mendengar bahwa menara itu tidak terdeteksi dan bahkan energi dewa seorang kesatria tidak bisa mendeteksinya. Namun hanya setelah mencoba ia sepenuhnya merasakan kekuatannya. Itu tepat di depan saya. Namun energi dewa saya tidak bisa mendeteksinya. Energi dewa saya hanya bisa mengambil lumpur dan batu di sekitar, namun saya bisa melihatnya tepat di depan saya. Inilah menara pengorbanan yang misterius. Kaisar Malam tersenyum. Tanpa berada di depannya, bahkan seorang kesatria tidak bisa menemukannya. Menara ini adalah basis bertahan hidup yang digunakan penduduk asli untuk melarikan diri. Meskipun itu adalah alat pelarian yang penting, namun ia sangat misterius. Mayat. Luo Feng melihat mayat di lumpur di depan. Tingginya sekitar 2,6 meter, sepenuhnya seperti giok dengan 6 lengan, botak dan memancarkan energi yang menakutkan. Ini adalah energi dari seorang keabadian, yang mampu bertahan triliunan tahun tanpa pembusukan. Secara alami ini adalah seorang keabadian. Lumayan kuat, energi keabadian ini memiliki beberapa energi dewa yang cukup kuat. Ia seharusnya kaisar.
Kaisar harimau penusuk berjalan mendekat dan meliriknya. Ia adalah Kaisar. Kaisar Malam melihat tubuh itu dan tersenyum. Menara itu dikelola oleh 6 kaisar ketika mereka melarikan diri. Mereka semua memiliki 1 jimat masing-masing. Dari kelihatannya ia tidak menderita rasa sakit ketika ia meninggal. Luo Feng juga memeriksa tubuh itu dengan hati-hati. Tubuh ini memiliki rasa cemas, matanya terbuka lebar, namun ia meninggal begitu saja. Itu hampir seperti ia mengalami kematian yang sangat mendadak. Ia meninggal dengan sangat cepat. Seorang kaisar sangat sulit untuk dibunuh. Namun ketika ia meninggal, armornya sama sekali tidak rusak. Sudah jelas bahkan tidak ada pertarungan, kata Kaisar Malam. Saya pikir sekelompok besar kesatria dari 4 ras puncak menggunakan serangan jiwa mereka dan menyapu seluruh benua utama ketika mereka menempa medan pertempuran. Karena itu semua kehidupan di benua utama benar-benar dimusnahkan. Ke-6 kaisar itu juga dibunuh seketika. Luo Feng mengangguk. Kaisar Malam, harimau penusuk dan Luo Feng berdiri di luar pintu masuk. Kita akan menunggu dengan sabar musuh datang, kata Kaisar Malam. Mereka seharusnya segera tiba. Luo Feng dan harimau penusuk duduk bersila di sana dan menunggu. Setelah beberapa saat, shoo, 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 3 sosok muncul. Kaisar Malam, Anda pasti tiba di sini dengan cepat. Suara menusuk telinga bergema. Makhluk seperti ular setinggi 3 meter yang benar-benar hitam dan bersisik gulangu dengan mata kecil muncul. Bibir putih peraknya terbuka saat ia mengeluarkan tawa menusuk telinga. Kakak, inilah 2 sosok yang Anda dapat untuk membantu Anda. Berangsek ini pasti Kaisar Harimau Penusuk. Armor dan sayap perak menawan tidak pernah tersebelumnya. Ia melirik Luo Feng. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Tatapan Kaisar Malam mendarat pada 3 prajurit dari kubu musuh. Saya, Kaisar Malam. Saya Kaisar Harimau Penusuk. Suara menggelegar yang kuat bergema dari harimau penusuk. Saya belum memiliki gelar kaisar. Saya dipanggil Yang. Luo Feng menatap 3 musuh. Ada 3 dari mereka. Luo Feng langsung mengenai bahwa 2 dari mereka berasal dari ras Cicang dan 1 lagi berasal dari Kaisar Chang Emas yang terkenal di benua utama Yanji. Ia sangat dikenal. Luo Feng tahu banyak tentangnya. 2 lainnya, Luo Feng tidak tahu apa-apa karena ia belum menghabiskan banyak waktu di benua utama. Di antara 2 prajurit Cicang, 1 tingginya hampir 3 meter dan yang lainnya 1,6 meter. Kami sudah memperkenalkan diri. Pedang Es, bagaimana dengan pihakmu? Malam meraung. Saya Pedang Es. Prajurit Cicang setinggi 3 meter itu tertawa aneh. Saya Kaisar Lonceng Ungu. Kaisar Cicang setinggi 1,6 meter yang tampak kurus itu berbicara. Tapi suaranya bahkan lebih menusuk. Kaisar Chang Emas, binatang besar ini yang setinggi harimau penusuk dan memiliki ukiran petir di wajahnya. Ia berdiri di sana dan bersinar dengan listrik. Energinya menekan kubu manusia. Namun harimau penusuk memancarkan energinya sendiri yang menakutkan. Ruang itu tampak hampir hancur. Ada 2 kubu. 1 adalah manusia dan yang lainnya otomaton. Tentu saja di pihak mereka, tidak ada dari mereka yang ras otomaton. Sekarang setelah kita memperkenalkan satu sama lain, kata Pedang Es, ayo pergi. Ayo pergi, kata Malam juga. Chang Emas pergi bersama Lonceng Ungu dan Pedang Es. Sementara Luo Feng dan Harimau Penusuk pergi bersama Kaisar Malam. Mereka semua menuju pintu masuk. Itu telah ditutup untuk waktu yang lama. Namun saat Pedang Es menyentuhnya, material yang tampak padat dan kokoh menjadi seperti cairan dan mengalir saat Pedang Es masuk. Kaisar Malam melakukan hal yang sama. Adapun Luo Feng dan yang lainnya, karena ini adalah pertama kali mereka masuk, mereka sangat berhati-hati. Aneh sekali. Saat Luo Feng menyentuhnya, pintu masuk secara otomatis mengalir menjauh, membuatnya merasa seolah-olah ia melewati air. 6 prajurit tingkat kaisar berdiri di dalam jalur selebar 1 kilometer yang besar, dengan pintu masuk di belakang mereka. Mendapatkan harta tidak akan mudah. Luo Feng melihat 3 musuh. Pedang Es adalah kaisar tinggi, tingkat ancamannya tidak terlalu besar. Namun Chang Emas adalah prajurit terkenal di benua utama Yanji. Ia sangat dikenal, Luo Feng tahu banyak tentangnya. 2 lainnya, Luo Feng tidak tahu apa-apa karena ia belum menghabiskan banyak waktu di benua utama. Di antara 2 prajurit Cicang, 1 tingginya hampir 3 meter dan yang lainnya 1,6 meter. Yang,
Malam, ini akan merepotkan. Harimau penusuk berkomunikasi. Saya tidak menyangka akan bertemu Chang Emas di sini. Malah menatap Luo Feng dan harimau penusuk, berkata, pedang es lebih lemah dari saya. Ia tahu bahwa tanpa mendapatkan seseorang yang lebih kuat, ia tidak akan bisa mendapatkan harta itu. Menurut informasi yang saya kumpulkan, itu lonceng ungu seharusnya Kaisar Puncak. Dan Anda semua sudah tahu Chang Emas, ia di batas Kaisar. Batas Kaisar. Ketiganya merasa tertekan. Seorang Kaisar diurutkan berdasarkan kekuatannya, biasanya dari rendah, tinggi, dan puncak. Tubuh Kaisar rendah biasanya mencapai sekitar 10.000 kekuatan penguasa sektor. Kaisar tinggi mencapai sekitar 30.000 kekuatan penguasa sektor. Namun Kaisar Puncak mencapai sekitar 100.000 kali kekuatannya. Dan 100.000 kekuatan penguasa sektor itu adalah bentuk tertinggi seorang Kaisar manusia. Tanpa keajaiban, tidak mungkin untuk menerobos. Namun di antara para Kaisar, ada yang memiliki teknik amplifikasi tubuh. Seperti binatang bertanduk emas memiliki dewa dunia dan transformasi dewa binatang bersama dengan penguatan. Memungkinkan kekuatannya untuk diperkuat 20 kali. Ian sejati telah memperoleh warisan dewa jenderal sebelumnya. Tentu saja ada orang lain yang akan menerimanya atau memiliki teknik amplifikasi mereka sendiri. Amplifikasi tubuh sangat sulit. Tingkat pertama transformasi dewa binatang hanya 2 kali. Dewa dunia sangat kuat. Itu adalah kombinasi dari teknik menelan binatang untuk memperkuat. Tubuh bumi Luo Feng, ia hanya memiliki amplifikasi dewa binatang. Karena itu, ia hanya bisa memperkuat kekuatannya sedikit sekali. Sangat jarang bisa memperkuat bahkan 3 hingga 5 kali. Adapun warisan dewa, mereka terlalu langka. Bahkan para kesatria memperebutkan slot ini. Sejumlah besar prajurit aliansi Hong semuanya juga memperebutkannya. Untuk mendapatkan satu biasanya menghabiskan puluhan miliar elemen campuran dan berhutang banyak bantuan. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh kaisar normal. Oleh karena itu, para kaisar biasanya diurutkan menjadi rendah, tinggi, dan puncak. Hanya sedikit yang memiliki teknik amplifikasi tubuh dan teknik amplifikasi jiwa, atau mereka menciptakan teknik puncak mereka sendiri, atau memiliki pertemuan ajaib, memungkinkan mereka melepaskan kekuatan batas kaisar. Di atas itu, dengan semuanya ditambahkan bersama, barulah seorang kaisar dapat memiliki kekuatan seorang kesatria normal, seperti Yan sejati. Dan karang emas termasuk dalam kategori itu. Batas kaisar hanya 1 tingkat di atas kita. Meskipun kita lebih lemah, perbedaannya tidak terlalu besar, kata Kaisar Malam. Serahkan karang emas kepadaku. Mata harimau penusuk berkilauan dengan semangat bertarung. Luo Feng menatapnya. Harimau penusuk terkenal dengan kekuatan dan kekuasaannya yang tak kenal takut. Ia seharusnya bisa menahan karang emas. Sebenarnya kita memiliki keuntungan di dalam menara ini, yaitu yang Malam melihat sekeliling. Jalur melingkar itu besar, tetapi memiliki patung kuno yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan energi hukum. Menara ini sangat misterius. Seluruh strukturnya memiliki energi dewa di mana-mana, hampir seperti ruang terkunci di dalamnya. Ini juga alasan saya tidak bisa begitu saja teleportasi ke dalam menara. Teleportasi sangat kuat. Seseorang bisa teleportasi langsung ke dalam kapal dari luar. Jika menara pengorbanan terbuat dari material normal, Kaisar Malam bisa berteleportasi ke pusat dengan mudah. Dengan penguncian ruang, kecepatan dan penghindaran yang akan menjadi keuntungan terbesar kita. Tambahan lagi, harimau penusuk dan saya keduanya Kaisar Puncak. Meskipun karang emas itu batas kaisar, kita tidak terlalu berbeda dalam tingkat. Saat mereka berdiskusi secara diam-diam, kelompok lain melakukan hal yang sama. Setelah beberapa detik, mari kita masuk ke wilayah inti, kata Pedang Is. Ayo pergi, Malam mengangguk. Selanjutnya, Bab 8:33. Negara Dewa Kuno. Meskipun mereka berbicara dengan cara yang ramah, kedua belah pihak sangat berhati-hati. Karena mereka perlu bekerja sama untuk memasuki area inti, maka mereka mempertahankan genjatan senjata. Namun saat mereka memasuki inti, dengan kedua belah pihak dari kubu musuh, mereka akan bertarung habis-habisan untuk mendapatkan harta itu. Kaisar Lonceng Ungu menatap kelompok Luo Feng, tatapannya tajam seperti pisau. Luo Feng juga melihatnya dengan dingin. Kedua belah pihak tidak menyembunyikan permusuhan mereka. Tidak ada yang bodoh, tidak perlu menyembunyikannya. Mayat? Begitu banyak. Luo Feng dan yang lainnya berjalan di dalam jalan setapak, lebarnya 1 km dan tingginya 3 km, dan berkelok-kelok di sekitar inti. Meskipun seluruh ketinggian menara berpuluh-puluh ribu kilometer, panjang jalan setapak ini setidaknya ratusan ribu kilometer. Mereka sesekali melewati aula di sepanjang jalan.
Mayat dapat dilihat di seluruhnya. Semuanya adalah mayat keabadian, dan sisa-sisa tulang seharusnya tingkat penguasa sektor. Adapun penguasa domain dan tingkat alam semesta, apapun di bawah itu, mereka sudah lama membusuk menjadi tidak ada. Luo Feng melihat banyak mayat di sepanjang jalan. Semua mayat mati ini mengalami kematian di tangan 4 ras puncak. Para kesatria dari 4 ras puncak mungkin tidak menemukan menara pengorbanannya. Namun mereka paling banyak menyembunyikan penduduk asli, itu tidak bisa menghalangi serangan jiwa. Dengan sapuan seluruh benua, semua mati. Bahkan para kaisar mati seketika, apalagi keabadian lainnya dan penduduk yang lebih lemah. Yang berkomunikasi harimau penusuk. Luo Feng melihat ke sana. Apakah Anda memperhatikan bahwa semua mayat yang kita lihat tidak memiliki cincin, ruang, atau dunia, bahkan senjata? Luo Feng jelas mengerti itu. Kaisar Malam dan Pedang Es pasti melakukan pembersihan yang baik. Keduanya masuk jauh lebih awal. Selain area inti, mereka telah menyapu seluruh menara dari segala sesuatu yang lainnya. Harta karun senilai 6 kaisar bersamaan dengan sejumlah besar keabadian di sekitarnya. Kaisar Malam mungkin mendapatkan banyak darinya. Itu benar-benar membuat saya gatal. Kaisar Malam, bagaimana koleksinya? Saya hanya berhasil mendapatkan 3 mayat kaisar. Penduduk asli tidak bisa dibandingkan dengan manusia atau ras puncak. Dan kaisar mereka jauh lebih miskin daripada kaisar normal. Tahan saja, masih mengeluh. Mereka mengobrol secara mental sambil berjalan. Kedua tim dengan cepat mencapai pintu masuk area inti. Pintu masuk ini, Luo Feng melihat bintang 6 yang besar. Keenam sisinya jalan setapak, masing-masing diameternya 10 meter. Jalan setapak itu bersinar dengan cahaya di dalamnya, itu hampir seperti membran yang mengelilingi setiap jalan setapak, memancarkan sejumlah besar energi yang menakutkan. Menurut informasi yang kami kumpulkan, kami berenam harus masuk dari ke-6 jalur. Kami harus bergegas melewati penghalang dan menempatkan jimat di sana. Hanya ketika mereka ditempatkan di sana bersama-sama, area inti akan terbuka. Harta itu ada di dalamnya. Benar, Pedang Es mengangguk. Setiap jalur memiliki banyak lapisan penghalang yang tidak bisa dilewati pejabat normal. Itu pasti sesuatu yang digunakan penduduk asli untuk menghentikan generasi mereka sendiri dari memasukinya. Lapisan penghalang? Kaisar Lonceng Ungu dari ras Cicang menatap dingin Pedang Es di sampingnya. Sambil mendengus, ia berkata, "Pedang Es, apakah kamu bermain-main dengan saya? Energi yang dipancarkan jalur ini tidak lemah sama sekali. Jika itu serangan khusus, apa yang akan terjadi jika kita jatuh?" "Jangan masuk jika Anda takut," bentak harimau penusuk dengan dingin. Pengecut, Luo Feng menggekopnya. "Pedang Es, penggantu yang kamu dapatkan benar-benar pengecut," ejek Kaisar Malam. Pihak manusia mengejek mereka. Itu membuat Cang Emas, Pedang Es, dan Lonceng Ungu mengerutkan kening. Lonceng Ungu melirik kubu manusia dan mendengus dingin, tidak berbicara lagi. Namun dari tatapan mereka, sudah jelas mereka berdebat secara mental untuk beberapa saat. Luo Feng dan pihak manusia juga berkomunikasi secara diam-diam. "Saya sudah mencoba beberapa kali, santai. Saya akan memimpin jalan masuk," kata Kaisar Malam dengan percaya diri. "Saya memiliki sayap Shao dan arbor jenderal. Energi di sini tidak mungkin bisa membunuh saya. Terlebih lagi, itu hanya tubuh bumi. Jika sesuatu terjadi, itu masih akan terkendali." Luo Feng sangat percaya diri. "Kaisar Malam, kami percaya Anda." Harimau penusuk juga percaya pada Kaisar Malam. Setelah beberapa saat, setelah kedua belah pihak menyelesaikan percakapan mereka, mereka tiba di depan pintu masuk. Karena mereka sudah berada di sini, bagaimana mungkin mereka bisa mundur? "Masuk, masuk," kata kedua tim. Pihak manusia mengikuti satu jalur sementara pihak lain masuk melalui jalur lain. 6 jalur, 6 prajurit. Layar air ini seperti membran. Luo Feng mengepakkan sayapnya dan menutupi dirinya dengan paksa bergegas masuk. Ci, 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 ci. Ia terbang melewati banyak lapisan. Meskipun tiap lapisan lebih kuat dari yang sebelumnya, tubuh buminya memiliki lebih dari 10.000 kekuatan penguasa sektor. Oleh karena itu, ia dengan mudah mencapai ujung. Ada dinding di ujung dengan slot segitiga di dinding. Ini tampaknya cocok dengan jimat yang ia terima sebelumnya. Luo Feng mengapungkan jimat itu dan lemah lembut menempatkannya di dalamnya. Ting! Jimat itu pas, dan ukiran di sekitar jalur itu semuanya menyala, dan ruang itu bergetar. Ting! Suara yang sama bisa terdengar dari jalur lain. Setelah beberapa saat, ke-6 jalur itu bergetar. Semua ukiran di dalamnya menyala lebih terang dan lebih terang.
Adegan ini membuat Luo Feng dan yang lainnya menjadi gugup. Harta seperti ini biasanya datang dengan risiko. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan imbalan tanpa bahaya? Dan semua orang tahu bahwa bahayanya tidak akan terlalu besar. Oleh karena itu, mereka berani mengambil risiko. Meskipun begitu, tidak ada yang sepenuhnya yakin. Di dalam ruang kontrol inti tower, sebuah gambar 3D melayang di sana. Melalui gambar ini, seseorang dapat melihat setiap bagian dari menara. Tentu saja, ketika Luo Feng dan yang lainnya baru saja masuk ke dalam menara, gambar mereka juga ditangkap. Invasi ras lain. Invasi ras lain. Boneka otomaton bersenjata 6 yang terbuat dari paduan duduk di ruang kontrol. Ini adalah boneka yang menyerupai penduduk asli, tetapi itu adalah AI hidup. Selama bertahun-tahun yang tidak terhingga, mengawasi menara, ia berevolusi menjadi AI hidup. Sudah bertahun-tahun yang tidak terhingga. Sejak ia menemukan invasi dari ras lain, ia segera berdiri dan melangkah melalui membran air di samping. Membran ini adalah jalur menuju negara dewa, sama seperti jalur tetap yang dibangun di dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Jalur tetap memiliki hubungan dengan jarak. Semakin jauh dua ruang terpisah, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan jalur. Namun, semakin dekat, semakin mudah untuk mempertahankannya. Bahkan keabadian dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam bisa mempertahankannya. Jalur di dalam menara pengorbanan ini adalah hal yang sangat sederhana untuk dibuat dan dipertahankan. AI itu muncul di dalam pegunungan yang luas di depan Istana Megah. Melihat ke bawah dari atas, ia bisa melihat kabur tempat tinggal. Penduduk asli Yanji yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dalam negara dewa ini dan bertahan hidup. Sing, sebuah siluet 6 lengan berjubah emas muncul. Itu adalah klan penduduk asli. Master, kata AI itu dengan hormat. Bukankah kamu di menara? Kenapa kamu datang ke sini? Prajurit berjubah emas itu berkata. Master, menara itu telah diserang oleh prajurit ras lain, jawab AI itu. Diserang? Matanya segera berkilau seperti 2 laser, menyebabkan ruang di sekitarnya berderak. Setelah itu, ia tertawa keras. Menara pengorbanan ras kita. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Kita telah bersembunyi sejak dulu, diam-diam bertahan hidup, melarikan diri saat kita ditemukan, dan berjuang di ambang kematian. Haha, kita akhirnya diserang. Akhirnya ada penyusup. Prajurit itu tertawa keras. Para kaisar berkumpul di sini. Adik ketiga, bawa mereka ke sini. Prajurit itu seketika menggelegar di seluruh negara dewa. Dalam waktu singkat, 11 siluet muncul di depannya. Semua prajurit ini memiliki 6 lengan, kulit seperti batu dan botak. Mereka semua jelas dari ras yang sama, dan energi yang mereka pancarkan sangat kuat. Mereka semua tingkat kaisar. Master Dewa. Ke-11 kaisar itu semuanya menatap penasaran pada prajurit berjubah emas itu. Kenapa Anda memanggil kami? Menara pengorbanan yang kita ambil dulu akhirnya diserang oleh prajurit ras lain, kata prajurit itu. Ke-11 kaisar itu semuanya bergetar dengan kegembiraan, setengah dari mereka menangis. Sudah berapa tahun sejak ras kita menghadapi kepunahan, dan para kesatria dijadikan target oleh 4 ras puncak. Kami membentuk kelompok puluhan ribu dan melarikan diri. Setiap tim mengambil warisan dan harta ras, berharap untuk bangkit kembali. Namun 4 ras puncak terlalu cepat. Hanya sedikit dari tim kami yang benar-benar berhasil melarikan diri. 6 pemandu tim kami memimpin orang masuk ketika serangan datang. Kami para keabadian aman di dalam wilayah inti. Untungnya adik kecil kami pintar. Untuk berjaga-jaga, ia meninggalkan penanda dan kami berteleportasi melalui negara dewa ke sini, ke negara dewanya. Siapa sangka bahwa ketika kami kembali ke menara, semua orang di sana sudah mati. 6 pemandu semuanya mati di luar sana. Tanpa 6 jimat, kami tidak bisa mengakses harta di dalamnya. Tanpa item dan harta, meskipun kami banyak orang di sini di negara dewa, sulit untuk memelihara prajurit. Tidak ada jimat. Area inti benar-benar tertutup. Bahkan jika kami berteleportasi ke wilayah inti melalui negara dewa, kami tidak bisa meninggalkannya.
Kami tidak berani kembali ke benua utama Yanji. Tidak berani. Kami tidak berani berjudi. Saat kami ditemukan, 4 ras puncak akan berburu untuk membunuh kami, dan kami akan menghadapi kepunahan total. Sudah terlalu lama. Kaisar dengan kulit berbulu ini memiliki air mata yang mengalir di wajahnya, tetapi matanya berkilau dengan kegilaan. Akhirnya ada penyusup dari ras lain. Mereka akan membawa jimat, dan kami akhirnya bisa mendapatkannya dan mendapatkan harta kami. Akhirnya kesempatan itu telah datang, kata prajurit itu dengan serius. Para kaisar lainnya semuanya memiliki kegilaan di mata mereka. Selanjutnya, bab 834, pengaturan. Di era kuno, sebuah tragedi besar menimpa penduduk asli benua utama Yanji. Saat itu mereka semua adalah orang normal di alam semesta, dan mereka bahkan tidak memiliki 10 kesatria di ras mereka. Melawan kekuatan 4 ras puncak yang menempa medan perang, mereka seperti semut. Para kesatria tahu bahwa mereka adalah target utama. Secara alami, kesempatan mereka untuk melarikan diri rendah. Oleh karena itu, mereka dengan cepat membagikan harta mereka kepada orang-orang mereka. Awalnya didistribusikan ke 100 tim kecil, dengan 9.900 tim kecil lainnya yang bertindak sebagai umpan. 10.000 menara memiliki tingkat yang berbeda juga. 9.900 tim ini digunakan sebagai umpan meriam melawan 4 ras puncak, menggunakan energi khusus menara pengorbanan untuk menyembunyikan sisanya dari pemindai dan riak ruang dan lain-lain. Bahan itu sendiri namun hanya rata-rata. Sebenarnya, 10.000 tim pewarisan memiliki banyak perbedaan dari 9.900 tim kecil. Tim pewarisan memiliki 6 kaisar masing-masing, tapi 9.900 tim normal hanya memiliki total 6 pejabat. Harta karun yang di dalamnya juga berbeda. 9.900 tim memiliki sedikit harta karun. Tim pewarisan, mereka benar-benar gudang harta karun. Mereka dimaksudkan untuk benar-benar meneruskan ras pada akhirnya. Dan jelas, menara yang Lu Wosong dan yang lainnya masuki memiliki 6 pembantu kaisar, dan itu adalah salah satu dari 100 menara pewarisan. Di puncak gunung angin gila mengholom. 12 kaisar dari para penyisa bertukar pandangan karena mata mereka menyala dengan kegilaan. "Ayo kita pergi ke menara," kata prajurit berjubah emas itu. 11 dari mereka mengangguk. 12 kaisar dengan cepat melewati membran air. Di dalam ruang kontrol menara, prajurit berjubah emas terkemuka dan kaisar yang lainnya berkumpul di dalam. Dan AI muncul tepat setelahnya. "Master, lihat." AI itu menunjuk pada gambar 3D. Ini menunjukkan seluruh menara. Mereka mengikuti jalur sekarang. 6 individu. Prajurit berjubah emas itu menatap tajam pada 6 individu yang diproyeksikan dengan jelas. Apakah itu kaisar malam bersayap emas kecoklatan, pedang es, kaisar canggam emas, luofeng bersayap perak? Mereka semua ditunjukkan dengan jelas. "Ada manusia dan beberapa ras yang lemah," kata prajurit itu. "Simulasikan sepenuhnya energi mereka." Seorang kaisar gemuk yang berdiri di sampingnya memerintahkan. Segera 6 siluet ditampilkan sebagai tinggi dan ukuran asli mereka bersama dengan energi mereka. Dengan simulasi menara, setidaknya 10% dari energi mereka ditirukan. Para prajurit yang selamat semua melihatnya. Kaisar gemik itu berkata lembut, "Keenam ini seharusnya semua kaisar puncak. Dengan item khusus, mereka mungkin jauh lebih kuat." "Apa? Adik ketiga? Elter?" Para prajurit lainnya menatapnya. Adik ketiga ini adalah immortal yang berhati-hati pada saat itu, yang menteleportasikan mereka ke negara dewanya. Termasuk yang lainnya yang awalnya ada di sana, itulah satu-satunya cara untuk menjaga rakyatnya tetap hidup. Ia adalah yang terkuat di antara kelompok itu, dan ia jarang sekali ikut campur. Orang yang biasanya mengelola segalanya adalah prajurit berjubah emas itu. "Adik ketiga, kamu yakin?" Prajurit berjubah emas itu menatapnya. "Ya, saya Qiu Chika tidak akan pernah salah. Dan ke-6 orang itu seharusnya dari 2 kubu yang berbeda. Meskipun mereka bergerak bersama, mereka adalah musuh. Kita masih punya kesempatan." Musuh? Prajurit berjubah emas dan yang lainnya terus mengamati, dengan cepat menemukan sedikit ciri yang memungkinkan mereka untuk membedakan bahwa ke-6 dari mereka berasal dari 2 kubu yang berbeda. "Ini adalah kesempatan kita," kata Qiu Chika. "Namun yang lemah akan tidak berguna dalam pertarungan ini." "Tetua! Adik ketiga!"
Itu segera membuat beberapa kaisar rendah berteriak. Puai adalah kaisar puncak, sementara Ladimo dan Menbu adalah kaisar tinggi. Mereka bertiga termasuk saya akan menjadi 4. Kakak, Anda dan 8 lainnya harus kembali ke negara dewa. Ia membuat keputusan. Anda tidak akan banyak membantu dan pertarungan ini akan sangat berbahaya. Kami tidak seperti ras lain dengan teknik yang kuat. Ketika kami kehilangan warisan, kami kehilangan banyak teknik kami. Ke-8 dari Anda masih harus memimpin ras kita. Kembalilah demi masa depan ras kita. Ia menatap mereka. Ke-8 kaisar rendah itu enggan. Iya tetua. Demi ras. Mereka akhirnya semua mengikuti perintah tetua. Tetua, Master Dewa, kalian semua harus kembali. Kalian harus selamat. Ke-8 kaisar itu khawatir. Santai, kami akan mengirimkan warisan sejati kami kembali ke ras. Ia melambaikan tangan. Silahkan. Ke-8 mereka berbalik dan pergi melalui membran air. Hanya 4 yang terkuat dan AI yang tersisa di ruang kontrol. Penduduk asli benua Yanji dulunya tinggal di suku mereka. Kepala utama suku adalah Master Dewa, sementara yang terkuat adalah tetua. Tetua bertanggung jawab untuk memimpin suku sementara Master Dewa mengelolanya. 4 prajurit, Tetua Kyuchika, Master Dewa Puai, Ladimo, dan Menbu. 2 kaisar puncak dan 2 kaisar tinggi. Musuh akan segera mencapai area inti. Tetua menunjuk pada proyeksi. Area inti memiliki harta karun. Semua orang tahu bahwa itu dibagi menjadi 2 ruang harta karun dan 1 ruang warisan. 2 ruang harta karun memiliki segala macam material mahal, senjata dan item misterius. Ruang warisan adalah akumulasi teknik ras kita selama tahun yang tidak terhitung. Dengan mereka, kita akan dapat meneruskan teknik kita ke generasi selanjutnya untuk menghasilkan lebih banyak prajurit. 12 kaisar ras kita semuanya berasal dari era bencana dan tidak ada yang diproduksi setelahnya. Ini terutama disebabkan oleh kurangnya teknik untuk memelihara generasi selanjutnya. Bagaimanapun, teknik yang kita tahu hanyalah sebagian kecil dari seluruh koleksi ras. Tujuan pertama kita, untuk mendapatkan ruang warisan dan meneleportasikannya ke negara dewa. Kata Kyuchika menunjuk pada 2 ruangan yang sedang diproyeksikan. 2 ruangan harta karun ini harus dibuka oleh orang-orang ras kita, tapi kami mendapatkan harta di dalamnya sejak lama lalu. Namun ruangan lain membutuhkan salah satu orang ras kita dengan jimat untuk membukanya. 2 ruangan, satu dengan harta yang lebih sedikit dari yang lain. Menurut apa yang saya tahu, ruangan kedua memiliki puluhan kali lebih banyak harta dari yang pertama. Ia berkata, tujuan kedua adalah membuka ruang harta karun kedua ini. 3 lainnya mengangguk. Ketiga ruangan itu semuanya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dalam pembukaan. Membuka ruangan dengan jumlah harta paling sedikit adalah sesuatu yang sudah mereka ketahui. Adapun 2 lainnya, satu menyimpan harta, sementara yang lain menyimpan teknik. Meskipun harta itu berharga, teknik lebih penting bagi ras. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu menggunakan semua kekuatan kita untuk mendapatkan ruang warisan. Ia memerintahkan, jangan tergoda oleh harta. Mereka mungkin berguna bagi Anda, tetapi mereka memiliki sedikit manfaat untuk memelihara generasi selanjutnya. Segalanya untuk ras. Dimengerti, tetua? Menbu dan Ladimo mengangguk. Dimengerti, adik ketiga. Puai berjubah emas itu juga mengangguk. Baiklah. Kyuchika mengangguk. Kita memiliki peluang bagus untuk mendapatkan kedua ruang harta karun dan ruang warisan. Bagaimanapun, mereka harus diaktifkan oleh orang-orang kita. Yang lain mengangguk. Tentu saja kita tidak bisa melawannya habis-habisan dengan mereka. Saat kita menunjukkan diri, mereka akan bekerja sama melawan kita. Ia menunjuk pada ruang harta karun pertama yang telah mereka buka di masa lalu. Ruang pertama ini adalah tempat di mana saya telah merencanakan agar mereka bertarung habis-habisan. Tetua, tapi kita sudah mengosongkan ruangan ini. Menbu berkata dengan penasaran. Kita hanya perlu menaruh beberapa barang di dalamnya. Kotak harta karun yang kita dapatkan dulu masih ada pada saya, itu hanya kotak. Hanya bahannya yang berharga. Saya akan menaruh 3 kotak yang kita dapatkan di masa lalu. Kotak-kotak itu hanya akan kosong. Ketika mereka menemukan kotak-kotak itu dan tidak dapat memindainya dengan energi dewa mereka, bersamaan dengan beberapa pesan dari para tetua yang meninggal, benar-benar akan aneh jika mereka tidak bertarung. Mereka pasti akan berpikir kita semua sudah mati,
dan tidak ada kehidupan lain di menara. Kyuchika mengangguk. Bukan karena kita pintar, hanya saja mereka tidak akan pernah menyangka kita telah selamat. Ingat, mereka tidak tahu kita di sini, dan itu adalah keuntungan terbesar kita. Sampai saat terakhir, kita tidak bisa mengungkapkan diri. Kita harus pergi mengatur ruang harta karun pertama sekarang. Ia dengan cepat meninggalkan ruang kontrol dan memulai rencananya. Ia kembali setelah beberapa saat. Di dalam ruang kontrol, keempat prajurit melihat segala sesuatu yang terjadi. 6 jimat. Mereka memilikinya. Inti telah diaktifkan. Kita harus mencari cara untuk mendapatkan setidaknya satu dari mereka. Hanya dengan begitu kita bisa mengaktifkan ruang warisan dan ruang harta karun kedua. Keenam jalur bergetah secara bersamaan. Setelah berputar sebentar, jalur terbuka di setiap ujung. Jalan mereka semua jelas. Area inti. Luofeng dengan hati-hati menutupi dirinya dengan sayap sawau dan masuk, akhirnya melangkah melalui jalur dan mendarat di tanah. Itu adalah aula yang luas. Cangkel emas, lonceng ungu dan kaisar malam sudah berdiri di sana. Yang, harimau penusuk juga mendarat. Keduanya bertukar pandangan dan berjalan ke malam. Pedang es, cangkel emas dan lonceng ungu juga berdiri bersana. Hati-hati, kita sudah berada di wilayah inti. Meskipun kita harus bergantung pada keenamnya untuk masuk ke sini, sekarang tidak ada lagi kebutuhan untuk bekerja sama. Pertempuran bisa terjadi kapan saja. Yang, terutama Anda. Tubuh keabadian Anda adalah yang terlemah di sini. Cangkeh emas itu sangat kuat. Ia mungkin menargetkan Anda terlebih dahulu. Dimengerti, Luofeng mengangguk. Shoo. Cangkeh emas yang jauh, pedang es, dan lonceng ungu seketika menjadi 3 berkas cahaya dan terpecah menjadi 2. Cangkeh emas terbang ke satu arah sendirian, sementara 2 lainnya mengambil jalur lain. Sudah jelas mereka berusaha mendapatkan harta lebih cepat. Selanjutnya, bab 835. Ruang harta karun. Cang emas, pedang es, dan lonceng ungu melesat dalam 2 jalur berbeda. Melihat di sepanjang jalur, Cang emas adalah yang tercepat dan terkuat. Saya akan mengikutinya. Kaisar malam berkomunikasi. Harimau penusuk, Anda dan Yang pergi di jalur lain. Kita tidak bisa membiarkan 2 lainnya mendapatkan harta itu. Dimengerti? Mereka pasti bermimpi jika mereka pikir mereka bisa mendapatkan harta itu. Harimau penusuk mengejek. Keduanya menjadi berkas cahaya dan mengejar mereka, sementara malam mengejar Cang emas. 2 tim di jalur yang berbeda. Karena seluruh menara ditutupi ukiran kompleks, itu membuatnya sehingga teleportasi tidak bisa digunakan di dalamnya. Oleh karena itu, kedua tim hanya bisa mengandalkan terbang. Pada saat ini, kekuatan Luofeng bisa dilepaskan. Sayap peraknya mengepak. So. Melengkung di sekitar jalur, ia dengan cepat mengakselerasi. Harimau penusuk bahkan tidak bisa mengikutinya. Yang, pergi perlambat dia dulu. Harimau penusuk tahu bahwa ia tidak bisa mengimbangi Luofeng. Bagaimanapun Luofeng tidak sekuat dia, tetapi itu bukan alasan ia diundang. Santai, serahkan padaku. Luofeng semakin cepat dan semakin cepat. Ini adalah jalur internal di dalam menara, dan dengan area inti yang hanya membentang beberapa ratus ribu kilometer membungkus menara. Itu sempit di bagian tertentu dan arahnya terus berubah juga. Ada tempat-tempat di mana seseorang harus berbalik 180 derajat hanya untuk mengikuti jalan. Luofeng harus melambatkan dengan cepat dan berhenti sebelum berbelok. Di jalur seperti itu, harus segera melambatkan setelah mengakselerasi. Mereka harus melakukan ini berulang kali setiap beberapa kilometer. Seorang kaisar bisa dengan mudah mengakselerasi dan mempercepat, namun untuk berhenti dan mulai seperti ini, itu membosankan. Sama seperti beberapa jalur berbelok di bumi, tidak peduli betapa bagus mobil yang dimiliki orang itu, ia tidak bisa berakselerasi dan hanya bisa memperlambat selama berbelok. Bagi para prajurit ini, yang melaju mendekati kecepatan cahaya, berbelok setiap beberapa kilometer atau 100 kilometer, itu penyiksaan. Jalur terpanjang hanya beberapa ratus kilometer. Saya masih harus melambatkan diri hampir seketika. Saya tidak bisa pergi cepat sama sekali, hanya mempertahankan kecepatan rendah untuk berbelok. Cang emas meraung dan matanya dipenuhi amarah. Haha, Cang emas, kecepatanmu mengejutkan. Namun di tempat seperti ini Anda tidak bisa pergi cepat sama sekali. Namun saya sebagai manusia ras nai dengan sayap, saya pandai dalam perubahan arah. Haha, Kaisar malam mengejar. Cang emas menengok dan membalik untuk melihat Kaisar malam. Boom! Petir setebal melesat keluar dari mata Cang emas. Baut itu bubar segera setelah melesat keluar. Ia tampak hampir seperti ular petir yang tak terhitung jumlahnya, membentuk jaring besar yang melesat ke Kaisar malam yang berada di belakangnya. Jalur itu hanya sebesar itu, jaring itu sepenuhnya menutupi jalur. Duar!
Mata Kaisar Malam berkedip-kending. Ia menjadi berkas cahaya putih dan dengan paksa menembus jaring, namun itu memang mempengaruhi kecepatannya. Anda ingin melampaui saya? Hah, Kaisar Malam, Anda terus bermimpi. Saya akan selalu berada di depan Anda. Selama ada harta, saya pasti akan menjadi yang pertama mendapatkannya. Cang Emas mengejek saat ia berbalik dan terbang, sesekali menembakkan lebih banyak jaring ke Kaisar Malam di belakang. Kaisar Malam hanya bisa tanpa daya menggertakkan giginya. Saat keduanya bertarung di jalur lain, Luo Feng berbeda. Ia secara alami melengkung di sekitarnya. Karena semua prajurit lain tidak bisa mencapai kecepatan maksimal mereka, secara alami Luo Feng juga tidak bisa melakukannya. Namun ia mahir dalam mengubah arah dan ini adalah keuntungan besar baginya. Ia dengan mudah mencapai kecepatan hampir 10 kali lipat dari lonceng ungu dan pedang es. 10 kali? Seberapa cepat itu? Ia langsung menyusul. Anda ingin melarikan diri? Luo Feng menatap dua siluet kicang di depan. Itu adalah dua kaisar. Ia sudah menyusul. Lonceng ungu berbalik dan terkejut ketika ia melihat Luo Feng. Yang ini sangat cepat. Tidak masalah, kekuatannya adalah yang terlemah dari ketiganya. Ia seharusnya hanya mahir terbang di ruang terbatas seperti itu. Pedang es berkata dengan percaya diri. Lonceng ungu, kita akan mengandalkan kemampuan Anda. Satu serangan saya akan menjatuhkannya kembali. Ia berkata dengan percaya diri. Luo Feng terlalu cepat. Ia bergegas lurus di samping mereka dan mencoba untuk mendahului. Ruar! Lonceng ungu membuka mulutnya dan riak dari lolongan anehnya bergegas ke Luo Feng. Armor perak menghilangkan riak serangan dan sisanya mengenai armor awan kontak di dalamnya. Ini sepenuhnya memblokir serangan. Meskipun itu diblokir, kecepatan Luo Feng masih terpengaruh. Ia mengepakkan sayap peraknya dengan ganas dan melepaskan perjalanan serangan. Wah! Ia menjadi berkas cahaya perak dan melesat di antara dua kaisar. Ia begitu cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Cepat, hentikan dia, kata pedang es. Lonceng ungu, Anda yang paling mahir dalam menghentikan. Bangsat! Ia menggertakkan giginya dan melaung lagi. Segera riak yang terlihat membentuk jam besar di udara. Itu terbang sangat cepat. Kecepatan serangan itu secara alami melebihi kecepatan terbang Luo Feng. Itu menjebak Luo Feng sebelum bergetar hebat. Weng! Itu meledak saat Luo Feng menghilangkan serangan itu. Sial! Luo Feng menggoncangkan tubuhnya saat kecepatannya menurun. Manusia, jangan berpikir untuk mendapatkan harta itu. Itu milik saya. Lonceng ungu melaung. Bangkit! Luo Feng mengguncangkan sayapnya. Sayap Xiao memang luar biasa. Meskipun ia terpengaruh oleh serangan itu, dengan guncangan, ia sekali lagi melesat maju. Dua kaisar lain tidak punya cara untuk mengimbangi sama sekali. Sekarang saya tahu mengapa Kaisar Malam membawanya masuk. Terbang manusia ini terlalu aneh, dan kecepatan sesaatnya mengejutkan. Bahkan di jalur seperti itu, ia masih bisa pergi secepat itu. Pedang es berkata, Lonceng ungu, dengan kemampuan kecilmu, teruslah bermimpi tentang harta itu, kata Luo Feng. Ia berbelok tajam dibelokkan di jalur dan melanjutkan. Lonceng ungu segera kehilangan pandangan dari Luo Feng dan bahkan tidak dapat menyerangnya. Bajingan, kejar! Keduanya menggertakkan gigi dan mengejar. Di dalam ruang kontrol, 4 prajurit asli melihat 2 adegan kejar-kejaran. Mereka benar-benar luar biasa. Semakin intens pertempuran semakin baik. Bahkan, yang terbaik adalah jika mereka saling membunuh. Chu Chika berkata dengan dingin saat ia melihat proyeksi. Ras lain ini, dulu 4 ras puncak menempa medan perang, menghancurkan rumah kami dan mengambilnya dari kita. Di masa depan, kita pasti akan membiarkan mereka merasakan kehancuran ras mereka. Biarkan mereka merasakan kehancuran ras mereka. Keempat kaisar menggertakkan gigi karena kebencian mendidih di dalam. Mereka masih sangat jelas bahwa ini hanyalah mimpi untuk saat ini dan bahwa mereka tidak punya cara apapun untuk memenuhinya sekarang. Bahkan jika ras mereka sepenuhnya hadir dan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, ras puncak masih akan dengan mudah menghancurkan mereka. Setelah berburu sejumlah besar mangsa, mangsa secara alami akan menginginkan balas dendam. Namun jika seorang pemburu takut pada mangsa, ia tidak akan menjadi pemburu. Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Alam semesta memiliki banyak sumber daya,
dan triliunan ras. Ras mana yang mendapatkan lebih banyak sumber daya akan bergantung pada siapa yang lebih kuat. Itu sesederhana itu. 2 jalur 4 prajurit Arek, adalah yang terdekat dengan ruang harta karun pertama. Manusia itu bersayap perak itu yang paling cepat. Ia sudah mencapai ruangan. Cui Cika berkata dengan lembut. Luo Feng mengikuti jalur dan dengan cepat memeriksa ruangan besar di sepanjang jalan. Ia bisa melihat bahwa mereka semua kosong. Benar-benar kosong. Ia melihat sebuah ruangan dengan ukuran pintu masuk 100 meter. Dan itu setengah terbuka. Di dalam terletak mayat keabadian. Ini adalah mayat penduduk asli. Ia seharusnya jatuh dari serangan roh juga. Luo Feng memperlambat dan menjadi lebih hati-hati saat ia mendekati area yang berbeda. Melilik ke dalam. Ada platform tembus cahaya di dalam dan di depannya terlekat mayat. Luo Feng bisa merasakan dari energi bahwa itu adalah keabadian yang jatuh. Ada 3 kotak perak sebesar buku normal di sana juga. Dan matanya berkilauan. Swing! Ia mengepakkan sayapnya dan menjadi busur, bergegas ke dalam ruangan. Ruangan itu memiliki area 100 meter. Luo Feng melihat sekeliling dan mengabaikan mayat itu karena perhatiannya tertuju pada platform selebar dan sepanjang 10 meter. Itu memiliki kata-kata yang kabur di atasnya. Bahasa itu berada di dalam perbendaharaan bahasa umat manusia. Bahasa dari penduduk asli benua utama Yanji. Luo Feng sudah lama mempelajari semua bahasa. Dengan tingkat kesadarannya, ia dapat dengan mudah belajar dan menggunakan seluruh bahasa dalam beberapa detik. Ini adalah... Luo Feng membaca dan segera mengerti. Kata-kata itu berkata, ras kami menghadapi kepunahan. Masing-masing dari 3 kotak ini berisi cincin dunia yang menyimpan sejumlah besar harta untuk digunakan ras kami untuk bangkit kembali. Sensor kotak harus diaktifkan oleh orang-orang kami sendiri agar berfungsi, dan tidak ada ras lain yang dapat mengaktifkannya. Konstruksi yang sangat indah. Logam G9 yang terisi dengan ukiran. Luo Feng melihat ukiran di setiap kotak. Saya mungkin membutuhkan kekuatan tingkat kesatria untuk secara paksa membukanya. Konstruksi itu saja seharusnya bernilai lebih dari 1 miliar elemen campuran. Adapun untuk membukanya, saya akan selesaikan lain kali. Ia tersenyum dan seketika menyimpan 3 kotak itu. Tinggalkan harta itu. Pedang es masuk dari luar dan menggertakkan giginya dan meraung. Harta itu milikku. Mata lonceng ungu penuh dengan kegilaan. Meskipun mereka tidak melihat kotak apapun, mereka melihat Luo Feng berdiri di dalamnya. Sangat tidak mungkin baginya untuk berhenti saat mencari harta. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang membuatnya berhenti di sini. Cang emas, hartanya. Pedang es meraung ke atas. Energi keabadiannya menyebar dan laungan itu segera bergema. Kecepatannya mengejutkan, dan jalur yang dipilih Cang emas memang memiliki titik pertemuan dengan yang dipilih Luo Feng. Harta? Mata Cang emas berkilauan. Hartanya? Kaisar bergembira. Swing, swing. Mereka berdua segera mengikuti arah laungan dan dengan cepat terbang.